Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, fa innahu man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, dan surat Zumar sudah kita selesaikan. Kemudian kita pindah kepada surat apa kemarin? Surat Fatir. Iya, surat Fatir. Sampai ayat berapa, Bu? Ayat 3. Oke, sekarang ayat keempat, surat Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyukadzibuka, dan jika mereka orang-orang kafir, yukadzibuka, mendustakan engkau, menuduh engkau dusta, faqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan Rasul min qablik, para rasul sebelum engkau. Wa ilallahi, dan kepada Allah, turja'ul umur, dikembalikan segala perkara. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sebagai dai dituduh dusta, dituduh macam-macam pada zaman sekarang ini, ya kan banyak itu. Ustaz Alfian Tanjung di penjara, dan ustaz-ustaz yang lainnya katanya tinggal gilirannya. Itu suatu yang dasar dalam dakwah. Karena apa? Allah aja dituduh macam-macam. Ya. Orang-orang kafir itu nuduh Allah punya anak, padahal Allah nggak punya anak. Kan Allah mengatakan anak Adam itu ya mencaci maki aku, padahal ya tidak pantas mereka mencaci maki aku. Menuduh saya punya anak, padahal saya tidak ngambil anak dan tidak punya anak. Mendustakan aku, ngomongnya aku tidak akan membangkitkan, padahal aku pasti bangkitkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah. Rasul itu dikatakan sebagai tukang sihir, yaitu yang memecah belah umat. Dituduh tukang syair, dituduh berdusta. Allah mengatakan wa iyyukadzibuka, kalau orang-orang kafir menuduh kau dusta. Rasul sebelummu mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semua dituduh dusta. Jadi memang tabiatnya manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembelih, membunuh pertama PKI, Bu. Ya. PKI itu ribuan kaum muslimin disembelih, para kiai-kiai disembelih, seperti di Madiun, ya, di Magetan,
di pada tahun 48, pada tahun 65, jelas mereka komunis itu membunuh jutaan manusia. Amerika juga membunuh jutaan manusia, tapi dibunuh dia kaum muslimin. Ya, ini yang terjadi. Untuk itu ibu-ibu, kita nggak usah banyak dengerin omongan orang. Ya, Quran aja mereka caci maki, Allah mereka caci maki, Rasulullah mereka caci maki. Ya, kalau dengerin orang nggak selesai. Ya, maka apa kata Quran, apa kata Allah, apa kata Rasulnya, itu yang penting. Maka Allah katakan wa ilallahi turja'ul umur, segala perkara dikembalikan kepada Allah. Di dunia ini ibu, memang dalam rangka kita beriman dengan akhirat, beriman dengan surga, beriman dengan neraka. Memang Allah telah menghendaki kadang-kadang atau banyak di dunia ini sulit untuk diselesaikan. Gini loh Bu, namanya. Ada nggak orang yang baik sampai mati, tapi sejak lahir sampai mati disio-sio orang terus, dituduh macam-macam, bahkan matinya kadang-kadang penjara atau dibunuh, ya Bu. Sementara tidak pernah mendapatkan pengadilan dari manusia di dunia ini. Ada Bu? Ada yang kurang ajar terus, sejak dewasa nyakitin orang terus, ya, semuanya disakiti, didolimi sampai mati belum mendapatkan balasan. Ada nggak? Banyak. Pamannya Bu, yang jelas yang benar Islam, komunis itu salah. Komunis merencanakan sejak sekarang, ya, sejak dulu ya sampai sekarang muncul kan, ya, menyanyikan lagu gejer-gejer, gejer-gejer apa gimana? Nggak hafal. Keleleran ya. Itu artinya apa? Nanti orang yang dijejer sebeli satu-satu. Mereka yang nyembelih, tapi mereka duduk daya berbuat oleh mereka rasanya dari korban. Dan usulan Pak Presiden suruh dibikin film baru. Film barunya apa? PKI tidak salah. Kan gawat juga kan? Ya ngomong Presiden gimana? Kapolrinya ngomong nggak ada itu PKI, repot ya kan? Iya, di LBH kemarin Lembaga Bantuan Hukum, apa yang terjadi Bu? Mereka di dalamnya bikin simposium, katanya pelurusan sejarah 65. Artinya apa? Ya benar itu PKI jadi korban, bukan menjadi pelaku. Dan siapa yang menjadi pelaku? Adalah orang-orang Islam, TNI. Dan yang jadi korban suruh jadi apa? Pelaku. Yang jadi pelaku ngaku sebagai korban. Maka kemudian kaum muslimin tidak rela itu, akhirnya digeruduk, ya. Kemudian oleh polisi pura-pura dibubarin biar orang Islam puas pergi. Malamnya kumpul lagi. Memang disuruh kumpul malamnya gitu kan. Ya malamnya kumpul, ya. Terus akhirnya kaum muslimin geruduk lagi, ya. Ketika geruduk lagi disemprotin itu. Iya, Pak Kalon disemprotin. Ya, begitulah kita ini. Tapi kata Allah, wa ilallah itu jauh. Yang menyelesaikan memang apa? Allah. Kan doanya kemarin ya dalam surat Zumar. Qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Ya Allah, ya, yang tahu yang gaib maupun yang tampak. Engkau akan menghukumi di antara hamba-Mu yang mereka perselisihkan.
Jadi yang nanti kebenaran dan kebatilan akan tampak jelas kalau sudah di akhirat. Allah katakan, siapa raja? Siapa yang ngaku raja? Nggak ada. Hukum hanya milik Allah. Disitulah Allah akan menentukan. Dan kita tahu kepuasan orang beriman ketika melihat mereka dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang yang mendustakan Allah akan dimasukkan ke neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ibu-ibu, kalau di dunia di antara kita ada yang merasa aku koyo nelongso banget. Aku koyo dizalimi terus, nggak usah nelongso. Di dunia sementara. Nanti semua kita akan kembali kepada Allah. Ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti di sanalah kita akan mendapatkan di dunia. Nggak ada di dunia nunggu keadilan manusia. Nggak ada. Ibu-ibu umur 90 tahun dibawa ke penjara oleh anaknya. Dimasukkan penjara oleh anaknya. Dituduh oleh anaknya mencuri. Iya. Ada kan? Ada. Sementara yang jelas-jelas pencuri dibiarkan saja, ya, karena pencurinya temannya yang menegakkan hukum. Akhirnya juga. Nah ini Bapak Ibu yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya udah kita harus yakin hidup di dunia berapa lama sih Bu? Berapa lama paling lama? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 7. Jadi kalau yang sudah 70 itu bonus. Kalau yang 60 itu apa? Sudah siap. Ya. Yang kurang dari itu tahu berapa ya. Yang usianya 50 ya. Kalau sampai tinggal 10 tahun lagi. Sementara 50 tahun terasa cepat atau lama? Cepat banget. Ya, 50 terasa cepat. Berarti kalau sisa 10 tahun lagi kelihatannya gimana Bu? Kayak sepekan aja. Ya, untuk itu yang penting istiqomah Bu. Ya. Yang penting istiqomah, yang sholatlah yang istiqomah, ya, yang jujurlah secara istiqomah, ya. Kalau yang punya tanggungan segera dikembalikan, yang berbuat dosa segera bertaubat, yang punya kezaliman orang lain segera minta maaf. Itu penting Bu, ya, supaya hidup damai, ya. Karena semua sudah rusak. Bayangkan aja Bu, orang itu nekat zaman sekarang ini. Ada flaka kalau di barat ya. Flaka itu ya kalau yang mengkonsumsi sekali langsung jadi zombie itu loh Bu. Zombie atau zombie itu ya. Terus ternyata apa namanya Pak? Paracetamol FCC atau apa itu? PCC. Ya Allah, ngeri itu Bu. PCC itu kayak gila juga itu, sekali makan gila dan nggak sembuh lagi. Produksi itu permintaan apa nggak ngeri Bu? Terus dibikin kayak permen juga. Allah sekarang Bu, terus terang Bu, untuk merasa aman itu berat banget. Semuanya khawatir. Untuk itu tawakal sama Allah. Yang bisa kita tawakal hanya kepada Allah. Yang menjaga hanya Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita perlu selalu kepada Allah. Ini NASA sudah bilang nih. NASA ilmuwan sudah ngomong. Itu bagaimana gerakan matahari sudah mendekati nanti terbit dari arah barat. Nah, kalau nanti sudah terbit arah barat, disitulah Imam Mahdi akan muncul. Disitulah Dajjal akan muncul. Disitulah nanti binatang apa akan muncul, akan nuding itu satu-satu itu yang kafir nuding itu hidupnya itu kok kafir.
disitulah iman gak akan diterima lagi. Begitu, marilah kita memperbaiki diri. Ya, berhentilah kita di apa ribut gara-gara yayasan. Ya, ribut gara-gara rumah sakit. Ya, sampai sekarang belum apa? Ingat semuanya itu, ingat mati ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, untuk itu apa? Harus ingat janji Allah. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Maaf Bu, ini anak saya belum jadi onta, jadi kayak gini Bu. Sama yang listrik Bu, karena ya baru itu tiap hari sama onta Bu. Ya, ya ayyuhan nas, hai manu, inna wa'dallahi haqq. Inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, haqqun, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Fala, maka janganlah taghurrannakum, benar-benar menipu Anda, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum, dan janganlah menipu kalian, benar-benar menipu kalian, al-ghurur, tukang tipu, yaitu siapa? Setan. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ingat Allah yang manggil. Kalau gini harus kita bayangin, Allah yang nyampaikan, bukan saya cuma bacakan aja. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah benar-benar menipu kalian kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan benar-benar jangan sampai setan menipu kalian. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dipanggil siapa? Semua manusia, karena semua manusia punya potensi ditipu. Benar gak Bu? Dilihat cuma apa? Gelegernya saja, dilamar, peker, kuat, HP-nya mentereng, mobilnya mengkilap, dilamar langsung iya, ternyata bandar narkoba. Ya kadang-kadang tertipu dengan penampilan, bener gak Bu? Enak kan, tinggal naruh, nanti dapat duit banyak, riba, kan gitu kan? Cari modal yang gede, itu dikiranya nanti dapat apa? Masukannya yang gede, ternyata akhirnya apa? Semua duitnya untuk membayar ribanya. Belum, pokoknya kok mau aja ditipu oleh riba. Allah jelas mengatakan kok Allahur riba, Allah menghapuskan, menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, dan mengembangkan sedekah. Jadi jual yang paling bagus itu atas dasar menolong, bukan ponyak untung, aku untung. Nah, itu nggak bisa. Jangan sampai tertipu dengan dua, satu kehidupan dunia. Mohon maaf Bu, kalau orang mendaftar menjadi
pejabat atau menjadi calon gubernur, menjadi calon apa? Bupati. Itu yang dipikirkan, fasilitasnya yang dipikirkan tanggung jawab di hari akhirat kelak. Fasilitasnya ditipu oleh fasilitas. Jadi banyak orang itu tertipu dengan al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Ada adat sementara dia sedang rapat. Yang dipikir apa? Adat nanti, sholat nanti. Rapat penting. Apa lebih penting daripada sholat? Sedang masak, ya, sedang hati juga bisa. Ini masak lebih penting atau sholatnya? Sholatnya kan? Tapi yang sering terjadi apa? Ya kalah jawabnya. Iya, ketika kamu ngantuk, padahal tidur lama. Semakin tidur lama, semakin ngantuk nggak? Iya. Kemudian dilewatkan sholat, maghribnya sholat, isyanya sholat, subuhnya. Loh, lucu banget. Tertipu dengan kehidupan dunia dan tertipu dengan setan. Maaf. Kan orang tertipu kalau jadi PKI jadi makmur. Loh, lucu. PKI itu apa, Bu? Komunis itu. Bunuhin orang, memperkosa orang, yang kaya dibunuh. Kemudian duitnya dibagi-bagi. Gak pakai Tuhan itu bikin masalah. Dikiranya kalau mengingkari Tuhan, mengingkari apa namanya, orang kemudian dianggap orang kaya itu adalah ya yang penyebab kemiskinan, langsung dunia jadi kaya baik. Kan tipuan, nggak masuk akal ya Bu ya. Sudah jutaan orang yang dibunuh oleh komunis itu, baik Stalin, Karl Marx dan lainnya. Juga dunia tidak akan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata-kata ini tuh pakai penguat. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu. Kadang-kadang orang habis duitnya untuk mikirkan cantiknya supaya gimana? Habis duitnya untuk memelihara kecantikannya. Seakan-akan ya itu segala-galanya. Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai dalam memelihara kecantikan kemudian menghalalkan segala cara, pakai apa? Pakai implan, pakai macam-macam ya. Pakai ya, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingin kaya, ya, kemudian ke dukun, dikiranya kalau dukun kaya, iya, ke dukun yang pengganda duit. Padahal pengganda duit dia nipu. Kenapa? Kenapa nggak ngadakan duitnya sendiri? Nggak usah nipu mestinya ya. Nah, kehidupan dunia sangat menipu. Iya. Kadang-kadang apa orang merasa gengsi dong. Kalau apa namanya baju saya harganya pas-pasan. Loh, apa memang kalau bajunya mahal tambah nilai dirinya? Siapa yang menilai? Gitu kan? Berarti kalau tasnya mahal, kiranya apa? Gengsinya naik. Siapa yang bilang kalau tasnya mahal, gengsinya naik? Karena ada orang yang memandang gengsi itu apa? Harga diri itu apa? Harus VIP dong. Apa VIP? Yang duitnya banyak kan gitu kan? Benar nggak? Nah, bukan berarti nggak boleh. Asalkan tidak melanggar aturan. Mungkin yang tekemnya, tapi kadang-kadang apa? Orang menganggap itu yang mulia, yang lainnya rendah, ya. Kemudian ditipu oleh setan. Ibu-ibu, sungguh orang yang judi itu kan merasa kalau judi ada keuntungan. Siapa yang janjikan? Setan. Ya. Orang yang awal infak, kenapa? Karena takut berkurang. Siapa yang takut nanti? Setan. Maka itu 100.000. Itu kalau seorang anak remaja mau ke mall, ini 100.000. Bilangnya apa? Betapa 100.000? Gak dapat apa-apa, bener gak? Tapi giliran infak 100.000 besar gak? Kebesaran gitu ya. Loh, itulah pandangan manusia. Iya. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Orang itu mengerjakan kemaksiatan sebetulnya karena penampilan dunia. Mohon maaf, orang yang pacaran, remaja-remaja yang pacaran itu kan merasa hebat dengan pacaran, merasa bebas, merasa maju kan gitu.
Untuk cari apa? Kenikmatan dunia. Ditipu oleh setan. Orang yang geng-geng pergaulan yang nggak sholat, kemudian perempuan ngerokok, banyak kan? Geng-geng anak-anak itu loh, Bu. Itu kan apa? Ingin ingin pandangan orang, ya. Ditipu oleh setan. Apalagi, Bu? Orang-orang yang kita ngakunya Islam, pertanyaan, Bu, kira-kira kita yang ngakunya Islam, bangsa Indonesia yang ngaku Islam, mau nggak diatur oleh Islam? Jangan coba-coba membawa Indonesia ke Islam. Ngomong gitu, padanya orang Islam. Ditipu oleh siapa? Setan. Ditipu oleh kehidupan dunia. Maka kemudian tidak mau memilih orang Islam, memilihnya orang-orang kafir. Karena apa? Cari dunia. Bayangkan dia ketika di LS itu, apakah PKI itu bahaya nyata atau hantu yang nggak ada realitanya? Ternyata yang bilang siapa, Bu? Orang Islam bukan? Yang bilang orang Islam belum? Bukan. Orang Islam kan udah usianya 70 tahun, bahkan 80 tahun. Itu malaikat Israel getem-getem banget itu. Itu nggak PKI, ya. Nah, dia mengatakan mewakili organisasi Islam besar, tapi juga bela apa? PKI. Menganggap PKI nggak ada masalah, padahal PKI bermasalah. Jadi ceritanya dulu itu, PKI itu berontak pemerintahannya Soekarno dan tetap menjadikan Soekarno sebagai presiden gitu. Jadi dulu itu kan pemerintahnya belum PKI, walaupun PKI berkuasa, tapi belum sempurna, maka mereka berontak supaya apa? Ya, pemerintahnya PKI walaupun presiden sama. Ini mereka juga ingin berontak, ya, ingin berontak walaupun presidennya sama. Nah gitu. Hati-hati, ya. Kan ada orang ngomong, bagaimana Soekarno berontak dirinya? Ya bukan, memang Soekarno nggak akan diberontak, tapi yang mereka ingin memberontak apa? Ingin memberontak pemerintahannya, 7 jenderal dihabisi, kemudian mereka ingin menjadikan pemerintahan komunis. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat bagaimana sekarang komunis sudah di mana-mana, ya. Lagu genjer-genjer, film komunis di mana-mana. Maaf. Ketika diumumkan untuk nonton bareng film pemberontakan komunis, ya nggak? Itu pelabuhan itu namanya apa? Itu penipuan, ya. Kalau ngomong itu, kenapa ngomong itu, Bu? Karena dirinya merasa, ya kan? Ya, itu siapa namanya? Bejo untung itu ya, yang bejo yang nggak untung, ya. Itu kan terakhir ngaku kalau dirinya memang anggota apa? PKI. Iya. Untuk itu, Ibu, mari kita yakin dengan janji Allah bahwa ketika kita istiqomah akan ditolong oleh Allah. Ini penting, ya. Ketika kita istiqomah ditolong oleh Allah. Marilah kita yakin kalau kita mengaplikasikan Islam, insya Allah dunia akan bahagia. Maka saya sampaikan kepada Pak Polisi, kepada Pak Tentara kemarin di GBN, Gerakan Bela Negara, saya katakan satu hal, Indonesia negara tauhid dan syariah, karena berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, berkedaulatan rakyat, berketuhanan yang maha, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maka jangan sampai Islam dibenturkan dengan negara ini. Jangan sampai kaum muslimin dibenturkan dengan NKRI. Dan sekarang itu, ketika bicara NKRI seakan-akan orang Islam anti NKRI. Ketika bicara tentang Pancasila seakan-akan orang Islam anti Pancasila. Padahal orang Islam itu yang paling NKRI. Orang Islam itu yang paling membela Pancasila. Siapa yang berkenan yang Maha Esa?
Siapa yang bertauhid? Islam. Maka sekarang ini antara umat Islam dengan negara, dengan pemerintahan, dengan TNI harus bersatu untuk gebuk PKI. Jangan sampai PKI yang menggunakan tentara untuk gebuk kaum muslim. Itu penting sekali. Yakinlah dengan janji Allah. Kalau kita istiqomah, kita pakai Islam, kalau kita menggunakan Islam, kalau kita yakin pada Allah, Allah menolong kita. Dan jangan tertipu dengan omongan manusia. Dia mengatakan Islam itu ekstrim, Islam itu keras. Orang Islam itu binatang pun harus dihormati, kan? Gak boleh ditolak. Orang masuk neraka gara-gara apa, Bu? Kucing yang tidak dikasih makan sampai mati, kan? Iya. Orang kafir pun harus kita hormati. Bahkan kita berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi kita. Seperti dalam surat Mumtahanah ayat 8. Nah, semua kemaksiatan itu semuanya karena tipuan setan. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, inna syaitana lakum aduwwun. Inna syaitan, sesungguhnya apa? Setan. Lakum, buat kalian, aduwwun, musuh. Fatakhiduhu, maka jadikanlah setan itu aduwwa, musuh kalian. Kenapa? Innama yadalai yad'u hizbahu, mengajak. Innama yadalai yad'u, setan itu mengajak, dia itu mengajak hizbahu, partainya, golongannya, liyakunu, supaya mereka menjadi min ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Allah mengatakan inna syaitan, sesungguhnya setan itu aduwwun, musuh. Ketika Allah mengatakan sesungguhnya setan itu buat kalian musuh, kenapa Allah menegaskan setan itu musuh Anda? Karena banyak menjadi setan sebagai teman. Benar. Kalau kita marah-marah dan kita berturutkan marah-marah, siapa ada jadi mana? Orang senang nggak marah? Puas nggak marah? Maaf. Ketika orang marah sedih, ketika nggak bisa menyalurkan, atau rasa puas kalau bisa dilampiaskan, Bu? Hah? Mohon maaf, ketika orang ketika marah dulu, ketika sedang marah, dia puas nggak? Ketika mau mukul, langsung mukul, merasa puas nggak? Wong kita itu harta kita semuanya kan untuk anak ya, Bu. Mestinya anak nomor satu kan ya, Bu. Kalau adik kebuli gara-gara HP, lebih mahal mana HP atau anaknya? Hah? Ada juga anaknya bisa kebuli gara-gara apa? Mestinya apa? Kan yang utama anak kan? HP untuk anak. Ya, kalau HP-nya rusak ya nggak apa-apa, tapi hanya jangan yang rusak, benar ya? Nah, inna syaitana lakum aduwwun, setan itu musuh Anda, bukan teman Anda. Maka semua yang dari setan harus kita hindari, jangan jadikan teman. Yang penting bukan setan itu musuh Anda, itu jelas kan, Bu ya? Tapi apakah kita menjadikan setan sebagai teman atau sebagai musuh? Itulah katakan fatakhiduhu aduwa. Maka jadilah setan musuh Anda. Jadi yang penting kita jadikan musuh setan itu musuh kita. Namanya riba itu haram dan itu dari setan, ya jangan riba. Kalau judi itu dari mana, Bu? Setan kan? Ya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah
ini, setan itu ingin menjatuhkan kalian dalam permusuhan dan kebencian dalam judi minuman keras. Ya mestinya kalau kita tahu minuman keras dari setan, ya harus kita hindari. Kalau setan mau selingkuh itu enak, pacaran itu enak, kan gitu kan? Itu kata siapa? Setan. Tapi kalau Allah, nikahlah, di situ Anda akan merasakan nikmatnya kasih sayang. Saya ingin tanya, Bu, mana yang lebih banyak? Orang yang pacaran padahal bisa nikah, atau orang yang menolak pacaran, aku ingin bahagia dengan nikah? Banyak mana, Bu? Saya ingin tanya sekarang, wanita-wanita, pemuda-pemuda yang usianya memasuki nikah, kemudian disalurkan dengan pacaran dan disalurkan dengan nikah, yang menyalurkan dengan cara pacaran itu lebih banyak, atau yang cepat nikah lebih banyak? Loh, kenapa? Bisikan setan. Kalau pacaran, apalagi ganti-ganti pacar, itu hebat tuh, gitu. Kan kita merasa gitu kan, Bu? Benar? Ayo sekarang, yang pakaiannya tertutup rapi itu adalah wanita terhormat, atau yang pakai seksi yang lebih banyak? Nah, pada seksi itu kan, ya kalau memang telanjang itu menarik, ya pakai koteka ya menarik. Ternyata yang pakai koteka kan gak menarik kan, Bu? Yang repotnya yang pakai koteka sekarang sudah pakai jilbab, jadi hafidhah. Yang pakai koteka sekarang sudah pakai ya, serban, jadi hafid. Sementara yang di Solo yang mestinya berpakaian malah menuju kepada ketelanjangan. Itu kan, ini kehidupan setan itu. Inna syaitana lakum adu. Sesama kaum muslimin kan mestinya saling apa? Berkasih sayang. Tapi yang terjadi apa? Ini saudara-saudara kita bikin daurah tahfidz Quran, diusir gara-gara apa? Tahfidz Quran. Kenapa? Asalnya apa? Gak ada IMB-nya. Ini kan gak ada IMB, maka keluar. Terjadi di Karimun Jaya, diusir. Kemudian yang punya, yaudahlah kalau ini yang tempat ini bukan IMB, sekarang bawa ke rumah saya. Nggak bisa, kan dulu di sini katanya. Ya Allah, pengajian tidak bolehkan karena gedungnya belum punya IM. Kenapa permusuhan sama kaum muslimin dengan cara demikian? Itu siapa itu? Setan. Al-Quran jelas mengingatkan tentang kiamat. Kita tahu bahwa kita juga akan mati. Logika juga menunjukkan kiamat. Tiba-tiba itu seorang nenek-nenek usianya udah 70 tahun. Itu malaikat Israel juga ketem-ketem juga dia. Ngomong itu iman dengan hari akhirat, ya? Itu ramalan. Artinya ramalan apa? Nggak ada hakikatnya. Ternyata banyak juga yang apa? Tepuk tangan. Itu siapa itu? Ikuti siapa itu? Setan kan? Yang bisiki siapa itu? Setan itu. Kiranya kalau ngomong, itu loh yang beriman dengan hari akhirat itu bodoh-bodoh karena ngikuti ramalan. Itu kan berarti bisikan setan itu. Yang lucunya, Bu, ada revolusi mental. Seakan-akan revolusi mental suatu yang apa? Luar biasa hebat. Bisikan siapa itu? Setan. Isinya apa? Memperingati 17 Agustusan itu dengan cara mengundang artis dari Korea yang telanjang-telanjang. Loh, apa hubungan dengan revolusi mental dengan yang telanjang, Bu? Mohon maaf, Bu. Kalau laki-laki normal lihat wanita telanjang nari, kira-kira goda nggak, Bu? Rusak nggak? Itu kok dikatakan revolusi mental? Itu bukan revolusi mental itu. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Yang nari-nari muda Korea jadi nggak?
Apa ya orang ngerti. Tapi yang jelas dikritik mana-mana kan sudah kritik. Tapi jadi kan? Nggak tahu. Berarti ibu baik-baik. Alhamdulillah. Nggak lihat ya. Tapi jadi. Ya jadi kayak apa aku nggak tahu, nggak lihat kok. Tapi komentar terhadap apa undangan datanya itu banyak banget udah menunjukkan jadi. Yang lucu lagi, bayangkan ada apa yang namanya peluncuran buku Anwar Nasution bukan ekonomi biasa. Ini peluncuran buku orang yang usianya udah 70 tahun. Mungkin bukan beliau, tapi pembawa apa namanya yang bikin acara. Tapi yang jelas di akhir acara ada tari perut telanjang. Ya datang situ wakil presiden, menteri-menteri, lihat itu ya kan. Revolusi mental apa ini? Apa kemajuan ekonomi dengan tari perut? Ada hubungan? Yang nggak ada. Yang paling yang ngain orangnya tari perut itu kan. Anda bayarannya mahal. Inilah Indonesia. Ini yang namanya membawa Indonesia kepada kemajuan. Ini namanya setan dulu. Ya, karena setan itu ingin membuka apa? Aurat. Dan dikatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Baik, anak Adam, jangan sampai kalian tergoda oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yang zi'an huma libasahuma, yang mencabut pakaian keduanya jadi satu telanjang, itu setan. Budaya telanjang itu apa? Setan. Supaya kita nggak kembali lagi ke surga. Di surga itu tertutup rapat, rap. Jadi orang telanjang nggak masuk surga. Prinsipnya manusia itu apa? Pakaian rapi. Telanjang itu kerjaan budaya telanjang di Indonesia kan banyak banget. Nah, gitu ibu-ibu yang dimaksud oleh Allah. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikanlah setan musuh Anda. Kita harus tahu musuh setan itu apa? Suka menghiasi perbuatan buruk seakan-akan perbuatan baik. Suka apa bu? Menipu, suka janji atau takut. Kalau kau jahat, mati kau. Kalau kau etak, kurang kau. Kalau kau judi, gampang dapat duit. Kalau riba, nyaman dapat duit lah. Nah, setan itu kalau nggak nakut-nakuti, apa bu? Ngasih janji yang menipu. Ya. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan musuh Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan sampai di rumah kita patung-patung. Patung-patung itu kerjaan setan. Ya. Di rumah kita jangan ada musik-musik. Ya, karena musik-musik itu digunakan oleh setan untuk menghalangi manusia dari Al-Quran. Ya. Di rumah tangga kita, kalau ada yang punya putri sudah dewasa, selalu sama Allah itu, ya, jangan dibiarkan anak kita yang sudah dewasa, sudah menikah, kemudian dibiarkan, ya, tidak segera menikah. Itu nanti setan akan apa? Pemuda-pemuda kita, ya, yang sudah gede segera ya menikah. Ya. Jangan sampai bilang masih kecil, masuk 20 tahun bilang masih kecil, masih bayi. Itu berarti kecil-kecil kita sendiri kan. 20 tahun itu sudah lewat 5 tahun loh dewasanya. Kalau kita bilang kecil kan, berarti Allah berarti gagal didik. Benar nggak bu? Masih ada bu yang ibu yang
putri di atas 17 tahun ada nggak Bu? Ada, banyak. Nah, kewajiban untuk segera mencarikan. Nyari juga kan? Saya juga nyari. Ya. Anak-anak saya katanya bertekadnya pokoknya sebelum Ramadan semua harus nikah. Lumayan juga. Kalau anak-anak kita sebelum Ramadan nikah lumayan tuh 4 atau 5 gitu ya. Irit. Daripada satu-satu capek kan? Ya bareng-bareng enak itu. Doanya sekalian. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati ya, hati-hati. Hal haram dalam hidup kita. Dan sebetulnya ini yang paling berat Bu, ini benar-benar menangis kita. Setan itu kan ingin supaya makankan kita haram, benar nggak Bu? Sembelian, nah itu, sembelian kan itu bagian daripada kerja setan itu, supaya kita menyembelih dengan cara yang nggak benar. Tapi sekarang saya tanya Bu, mohon maaf ini kerjaan setan ini. Kira-kira kalau kita ingin cari ayam yang disembelih dengan cara benar, daging, kambing, sapi yang kira-kira gampang nggak Bu? Kira-kira kita bisa yakin nggak bahwa daging yang sudah jadi daging ini benar-benar disembelih cara benar? Kira-kira gampang nggak? Inilah sebetulnya supaya kita musuh setan, maka kaum muslimin itu harus ada link bahwa benar-benar di antara kita ada yang jualan ayam disembelih dengan cara halal. Yang benar nggak Bu? Kambing disembelih dengan cara halal. Karena apa? Setan nggak mau doa kita diterima oleh Allah. Dengan cara apa? Mencampuri makan kita dengan cara haram. Nah, ini real Bu, real. Ada nggak di antara ibu yang jualan ayam? Ada Bu. Lumayan loh, dapat pelanggan 150-200 langsung. Ya kan? Saya ingin tanya Bu, siapa di antara ibu-ibu yang menunya dalam satu pekan 2 kali pakai ayam? Angkat tangan. Mungkin 2, mungkin 6 kali Bu ya. Yang kedua Bu, kita tahu yang halal itu yang binatang ternak ya, sapi, kambing disembelih dengan cara, pertanyaan Bu, kita yakin nggak yang kita beli ketika dengan nama sapi itu sapi benar, nggak dicampur dengan celeng? Bakso kan, baksonya bakso sapi ya. Bagaimana kita yakin bakso yang kita makan benar-benar bakso sapi, bukan bakso celeng, bukan bakso tikus? Ternyata zaman sekarang Bu, atau kelihatannya memang sekarang ini kita nggak makan kecuali hanya nasi saja ya Bu. Nasi pun kadang-kadang ada nasi plastik lagi, repot juga. Inginnya yang sayur-sayur aja ada gitu, kol, ternyata ada kol plastik juga. Nggak tahu saya itu pernah tersugesti atau gimana gitu ya. Saya masak, saya beli kol, tapi ketika makan kok bayangannya kok kayak saya makan plastik gitu. Akhirnya udahlah, berpekan-pekan nggak berani saya beli kol lagi karena takut apa? Plastik. Nah ini ibu, memang perlu kita punya link ya, link makanan kita apa? Halal. Sebab setan merusak kita ini ya. Yang repotnya manusia setan banyak Bu, yang sengaja disembelih tidak dengan bismillah kan gitu kan. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang impor, innalil, benar nggak Bu? Repotnya kalau kita makan di hotel nggak terlepas daripada menggunakan daging impor, ayam. Kok di Indonesia, di Saudi itu semuanya impor? Ya pusing sih benar-benar. Memang kelihatannya kalau kita mau takwa benar itu ya sudah nggak makan apa-apa kecuali apa? Nasi, tempe. Repot tempenya itu, kedelainya itu apa? Bayangkan Bu, saudara-saudara kita itu ada yang belajar sampai doktor. Itu ternyata dokter belajar di barat, itu terakhir kali ketika pulang, jangan menanam kedelai, biar kedelainya impor aja. Sementara yang kita impor kedelainya juga sudah diracun. Nah, coba tempe aja kita pusing gitu Bu. Padahal tempe itu luar biasa loh Bu. Kedelai bukan kedelai.
kualitasnya sama dengan daging, Bu. Mirip sekali dengan daging kualitasnya. Sehingga ibu-ibu yang makan tempe tahu itu anggap aja aku sudah makan daging. Tapi sayangnya ya, kedelainya juga. Nah, ini ada kaitan dengan apa, Bu? Sebagian orang yang kemakan langkah-langkah setan sengaja memberikan kaum muslimin hal-hal yang sifatnya haram. Karena apa, Ibu? Setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Karena mereka ingin mengajak kita kepada neraka sa'id. Dengan apa? Tipuan-tipuan. Tipuannya apa, Bu? Kan lebih baik orang kafir yang tegas daripada orang Islam yang lembek. Bayangkan, Bu. Kelihatannya menarik ya, Bu ya. Ini orang kafir tapi tegas daripada orang Islam yang lembek. Lebih baik orang kafir yang tidak korupsi daripada orang Islam kiai lagi korupsi. Bagusan mana, Bu? Kenapa nggak ngomong? Kan lebih baik muslim yang tegas, nggak korupsi daripada udah kafir korupsi lagi. Kan mestinya itu, Bu. Saya tanya, Bu, memang orang Islam semuanya kotor? Memang orang Islam semuanya baik? Ada nggak orang Islam yang gas? Ada orang Islam yang tidak korupsi. Mestinya kita ngomong, cari orang Islam yang tidak korupsi, ya, yang tegas daripada udah kafir korupsi. Kan mestinya gitu, Bu. Nah, kadang-kadang apa logika semacam itu yang merusak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, ini penting, Ibu ya. Jadi bagaimana kita memusuhi setan? Karena di Solo ini sudah ada penyembah setan, Bu. Namanya satanik. Satanik itu penyembah setan. Sudah ada. Adapun di dunia, oh itu sudah satan. Lady Gaga itu penyembah setan. Iya, jadi namanya golongan apa? Satanik. Dan ada penyembah dajjal. Dajjal itu kan ya istilah di dengkotnya setan kan ya. Kalau mata satu itu sudah banyak ya. Sudahnya di dunia ini sudah banyak yang memang menanti-nantikan datangnya ya, termasuk Yahudi, termasuk Syiah itu menanti turunnya Dajjal ya. Hati-hati, Ibu. Nanti munculnya ya, kalau dalam ini ada namanya organisasi seperti apa? Lions Club ya. Lions Club, Rotary Club. Itu kan banyak kan? Ya, penampilannya sosial pertama kali ya, Bu. Penampilannya sosial, tapi ujung-ujungnya mereka itu sebetulnya organisasi Yahudi. Ya, nanti ujung-ujungnya semua agama sama. Hah? Banyak yang ikut Rotary Club, Lions Club itu banyak. Itu Yahudi, Bu. Ya, itu organisasi Yahudi. Aliran-aliran sesat, ya. Entah Gavatar, entah Qiyadah Islamiyah, itu kan aliran sesat, itu adalah godaan setan kan. Hati-hati. Ya. Gak tahu Indonesia itu apa saja laku ya. Maka ada orang yang sangat pede banget dengan kesesatannya, Bu ya. Kan sudah ada itu apa namanya? Selama si muncul itu perempuan nabi palsu. Benar-benar ngaku saya sebagai nabi. Yang minta diakui agama baru, perempuan. Ya. Kalau yang udah lama ada itu Edan apa? Lia Eden ya, Lia Eden. Nah itu kan minta Islam buat dihapuskan, ya. Dia akan mendapatkan wahyu dengan telanjang. Itu yang terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita bicara aliran sesat begitu banyaknya. Kalau kita bilang kemaksiatan begitu nggak terhitungnya. Baik itu apa namanya LGBT, pacaran, free sex, selingkuh, ya. Termasuk juga setan itu kadang-kadang apa? Orang suka mengucapkan kalimat cerai. Kalimat cerai itu suka diucapkan. Dikiranya nggak ada masalah, Bu. Kan banyak orang yang datang kepada saya. Gimana, tolong selesaikan Ustaz. Suami saya itu ngomong kata cerai sudah sampai 100 kali. Udah innalillahi. Terus kalau sudah gitu gimana, Bu? Susah. Ya nggak bisa ya. Kalau sudah itu ya cerai sudah nggak bisa. Lah
Ini adalah setan yang perlu kita perhatikan, Bu. Untuk itu kita harus banyak belajar hukum syariah. Omongan itu harus hati-hati, Bu. Kata nikah itu harus hati-hati, jangan untuk main-main. Untuk sinetron dia nggak boleh juga. Kalau cerai juga harus hati-hati. Tapi itu bahaya benar. Ya. Omongan itu ada konsekuensi hukumnya. Allah katakan, "Qulu qaulan sadida." Omonglah omongan yang baik. Ya, jangan mudah-mudah mengucapkan omongan yang tidak baik. Wa inna rajul la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Ada orang yang ngomong satu omongan, dimurkai oleh Allah omongan itu karena dia tidak sadar ketika hanya ngomong, nggak pernah tobat. Dengan omongan itu orang tenggelam di neraka 70 tahun lamanya. Jadi hati-hati, Bu, ya. Ya, hati-hati terhadap omongan. Sebab itu adalah godaan setan. Saya kira demikian Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma anal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa ghina. Allahumma ahsin ibadatana fil umuri kulliha wa atina min khizyi dunya wal akhirah wa ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriya wa ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Rohingya wa ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa ansurhum fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Muin yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah semangat bagi kita semua.